Yang dikasih Tuhan, sungguh suatu sukacita malam hari ini kita kembali bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau masuk ke hadiratnya, kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Kita mau lepaskan apa yang menjadi ganjalan sepanjang hari ini. Kita mau fokuskan hati pikiran kita hanya kepada Dia. Amin. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita mau angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Semua Engkau besar Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, kuatkan suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami harus nyatakan bila kami bersekutu dengan Tuhan, kami adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati puasa ibadah. Kalau bisa, yang itu Asher yang baru datang suruh duduk di tengah tuh ya, di tengahnya bolong ya. Tim Asher, selamat Sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada Pak Pendeta Ahmad Tansul dan istri, Bapak Pendeta Wali dan istri, juga Bapak Samedi dan istri, Bapak Pendeta. Mari saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau menyembah Dia. Malam hari ini saya nggak tahu beban apa yang saudara-saudara semua bawa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya pertolongan kami kalau bukan daripada Tuhan, amin. Mari kita pandang wajahnya, kita mau lihat kemuliaan Tuhan, lihat kemenangan yang akan Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mau persembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami gak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri, sebab Engkau kekuatan kami.
pemenang. Amin. Tuhan kita memberikan kemenangan kita walaupun apapun masalah kita. Mari umat-umat pemenang kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sorak-sorai. Karena lebih dahulu Jika Allah rindu kita coba dapat
kita mau mempersiapkan persembahan kita. Saya undang Om Pendeta Willy untuk berdoa untuk persembahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Di pertengahan ibadah kami boleh menikmati sukacita yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan melayani pekerjaan Tuhan dengan berkat buat persembahan yang akan kami beri. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan meletakkan persembahan. Apa yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Apa yang kami lakukan untuk pekerjaan di sini. Mengucap syukur, kami akan letakkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Pak Pendeta, saya persilakan. Dari
Tuhan Yesus yang baik, ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, untuk selalu menjaga, mengatur, dan membuat waktu yang bersama dengan Engkau Tuhan. Membiarkan Tuhan hubungan yang dekat dengan Bapa. Kami tidak mau mencari hubungan dengan yang lain Bapa, hanya karena Engkau Tuhan yang sangat mengerti kami Bapa, yang mampu menyembuhkan luka di hati kami Bapa, yang mampu menyirami dan menumbuhkan benih firman di hati kami Tuhan Yesus, yang mampu mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi dasar dan landasan hidup kami Bapa, firman yang selalu menjadi kekuatan kami Bapa, firman yang membedakan kami dari orang-orang dunia Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, untuk tidak hanya bertumbuh Tuhan, tapi ajar sampai kami bisa berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau utus, Bapak Pendeta Ahmad Tanjili. Biarlah Tuhan apa yang beliau akan sampaikan Tuhan merupakan isi dari hati-Mu Tuhan yang ingin Engkau sampaikan pada kami. Bungkus beliau Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir beliau Tuhan, itu semua merupakan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam waktu dan kemurahan Tuhan yang masih bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan Tante Nila untuk mempercayakan kembali pada layanan malam hari ini. Juga Bapak Samuel Chandra, ya, terima kasih. Saya cari orangnya ke depan. Ya, puji Tuhan. Ya, ketika saya diberikan tema ini, saya sempat berpikir, aduh, apa yang mau saya bawa ini? Semua pasti udah ngerti arti dari perumpamaan ini. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah siapkan, tapi selesai itu saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau sampaikan lagi sesuatu, sampaikan. Dan tadi malam, sekitar jam 12 malam, saudara, saya udah mau tidur. Tiba-tiba, saya langsung nyalain lampu. Saya ambil kertas, saya tulis. Dan akhirnya, khotbah yang saya siapkan 2 minggu yang lalu berubah semua, saudara. Dan inilah judulnya, kondisi hati menentukan kualitas pertumbuhan iman. Lukas 8 ayat 4 sampai yang ke-15. Ya, puji Tuhan. Kira-kira kita membaca nggak ya dia? Baca aja ya. Ya, Lukas 8 ayat 4 sampai yang ke-15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang
yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan. Saudara, pelayanan yang Yesus kerjakan itu selalu berdampak bagi setiap orang. Ya. Dan juga menimbulkan respons yang berbeda-beda. Ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, ketika Yesus menyampaikan khotbah-khotbahnya, ketika Yesus menyampaikan apa yang menjadi tujuannya, dia ada di satu tempat. Tentu itu menarik perhatian orang banyak. Bahkan menimbulkan respons yang berbeda-beda. Namun kita melihat di sini bahwa dalam setiap pelayanan yang dikerjakannya itu selalu mengundang perhatian. Dan kali ini Yesus berbicara mengenai perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini, saudara, dikatakan ditujukan kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi mereka yang datang berbondong-bondong dari kota ke kota, dituliskan di situ bahwa mereka bukan hanya sekedar, ya, kalau kita memperhatikan dan kita baca kitab-kitab yang lain, tujuan dari orang-orang yang datang untuk menyaksikan atau untuk mendengarkan atau untuk melihat pelayanan Yesus, tidak sepenuhnya mereka datang dengan penuh kerinduan untuk berkomitmen dengan Tuhan. Mereka datang dengan respons yang berbeda-beda. Mereka datang dengan kondisi hati yang berbeda-beda. Mereka datang dengan situasi hati, dengan keadaan hidup yang berbeda-beda. Dan justru dengan keadaan-keadaan seperti itulah Yesus mulai masuk dalam kehidupan mereka lewat pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Nah, saudara, dalam perumpamaan tersebut Yesus mengatakan bahwa ada benih yang ditaburkan. Dan juga ada jenis-jenis tanah yang menerima taburan dari benih tersebut. Ketika dia berbicara tentang sebuah perumpamaan mengenai seorang penabur, dia katakan bahwa penabur ini mempersiapkan benih yang akan ditaburkan di tanah-tanah yang dia temui. Jadi ada benih yang ditaburkan dan ada jenis-jenis tanah yang menerima taburan benih tersebut. Dan kita tahu, saudara, bahwa benih ini berbicara mengenai firman Tuhan. Jenis-jenis tanah berbicara mengenai kondisi hati dari si penerima taburan itu. Saudara, kalau kita melihat benih itu berpotensi atau memiliki potensi untuk bertumbuh. Tidak ada benih yang ditaburkan kemudian dia begitu saja tidak mengalami pertumbuhan. Semua benih yang ditaburkan atau yang jatuh ke tanah itu punya potensi untuk mengalami pertumbuhan. Tetapi, saudara, tanah, tempat di mana benih itu jatuh atau tempat di mana benih itu ditanam yang akan menentukan apakah benih itu dapat berbuah dan menghasilkan panen atau tidak. Jadi benih itu bisa ditabur di mana saja, bisa ditanam di mana saja. Tapi kondisi dari tanah itu yang menentukannya. Apakah benih itu bisa tumbuh atau tidak? Apakah benih itu nanti akan menghasilkan buah atau bisa dipanen hasilnya atau tidak? Saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus mengatakan ada 4 jenis tanah yang ditaburi oleh benih. Dan semua jenis tanah tersebut menerima taburan benih ini.
Kalau kita baca tadi, dikatakan sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan pada waktu ia menabur. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara makanya. Sebagian lagi jatuh di tanah berbatu-batu. Sebagian lagi jatuh di semak duri, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. 4 jenis tanah yang disampaikan oleh Yesus berbicara mengenai kondisi hati kita, situasi keadaan yang kita alami. Yang pertama kita melihat benih itu jatuh di pinggir jalan. Saudara, kalau kita melihat di sini dikatakan ayat yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan ya orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Mendengar firman tapi tidak mengerti. Firman ditabur, didengarkan tapi tidak mengerti. Karena ketidakmengertiannya itu, maka iblis datang dan mengambil firman itu, lalu iblis mulai menaburkan benih yang lain. Yaitu apa? Benih keraguan-raguan, benih kebimbangan. Saudara, kalau kita melihat, dikatakan benih itu jatuh di tepi jalan, jatuh di pinggir jalan. Kalau kita perhatikan, jalan ini, itu artinya jalan ini sudah terbentuk. Karena apa? Karena sering dilalui atau sering dilewati. Saudara. Jadi karena satu tempat atau sebuah bidang tanah itu sering dilewati, sering dilalui, sering diinjak-injak, maka terbentuklah sebuah jalan. Karena apa? Terbiasa. Demikian pun dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu telah menjadi sebuah pengalaman bagi kita. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Peristiwa datang silih berganti, lalu kita bilang, gue sudah pengalaman itu. Jadi itu merupakan sebuah pengalaman dalam kehidupan kita. Nah, karena itu sudah menjadi sebuah pengalaman, maka apa yang terjadi? Logika kita yang diandalkan. Kenapa? Sudah terbiasa menghadapinya. Makanya apa? Akal kita yang bermain, pikiran kita yang bermain, logika kita yang bermain. Ingat saudara, iblis ya itu menyerang logika kita. Tempat pertama yang diserang oleh iblis adalah logika kita, pikiran kita, mindset kita. Ingat peristiwa di Taman Eden ketika Hawa sedang berjalan-jalan di taman. Lalu dikatakan dia menghampiri pohon pengetahuan itu dan iblis datang dalam rupa seekor ular. Dia mulai menyerang Hawa dengan apa? Dengan mindset. Dia katakan, bukankah Tuhan berkata bahwa semua buah dalam taman ini jangan kamu makan. Mindsetnya mulai dipermainkan, pikirannya mulai dipermainkan, dan itulah sasaran pertama dari iblis. Saudara, demikian pun kehidupan kita. Mindset kita inilah yang pertama kali diserang oleh iblis. Saya selalu berkata kepada istri saya, otak kita itu cuma dua genggaman tangan gini. Itu besarnya otak kita, saya katakan. Tapi otak yang cuma dua genggaman tangan ini, itu mampu menampung miliaran. Miliaran apa? Miliaran data. Tapi kadang kita sering overload data itu. Sampai hal yang kecil pun kita sering pikirin, saudara. Dan ingat, dari hal yang kecil, iblis bisa pakai itu untuk melemahkan kita. Dari hal yang kecil, iblis bisa tanamkan roh kebimbangan dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati, jangan kita berpikir karena kita sudah pengalaman, karena kita sudah sering hadapi ini, kita sudah sering lalui ini, kita andalkan logika kita. Maka ketika iblis menyerang logika kita, rasa tidak percaya itu akan muncul.
keraguan-keraguan itu akan ditanamkan, kebimbangan itu akan muncul dalam kehidupan kita, dan itulah sasaran utama iblis. Makanya dikatakan iblis datang untuk mencuri firman itu. Lalu yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Benih ini jatuh di tanah yang berbatu artinya orang itu mendengar dan menerima firman itu dengan gembira, tapi tidak berakar. Dia percaya sebentar saja, artinya dia tidak memiliki daya tahan dalam kehidupan. Kenapa? Saudara, tanah yang berbatu, batu-batuan ini, tadi malam saya coba cari, bagaimana sih proses terjadinya sebuah bebatuan. Dan ternyata ada 3 jenis utama dari jenis batu-batuan. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga batuan metamorf. Batuan beku ini terjadi karena magma atau lava yang ada di dalam permukaan bumi, di bawah permukaan bumi yang membeku, saudara. Lalu batuan sedimen adalah batuan beku ini yang kemudian terpancar ke permukaan dan mengalami pelapukan. Karena apa? Cuaca, angin, air, dan suhu. Sehingga terjadi batu-batuan yang ada di permukaan. Lalu kemudian bukan hanya terjadi karena pelapukan, tapi juga karena erosi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat bahwa batu-batu ini terbentuk karena faktor lingkungan, faktor di sekitar kita. Namun sumbernya, asalnya itu dari dalam. Emosi kita, ego kita, kekecewaan yang kita alami, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya, itu faktor yang sangat mempengaruhi proses pembentukan karakter seseorang. Kenapa? Karena itu semua muncul dari dalam, saudara, dari kondisi hati, yang pada akhirnya itu membentuk menjadi satu pribadi yang memiliki karakter yang keras. Orang yang biasa mengalami sakit hati nggak akan gampang percaya dengan orang lain. Orang yang sering mengalami kekecewaan, orang yang sering mengalami kepahitan akan memiliki karakter yang keras. Dia nggak mudah percaya dengan omongan orang. Kenapa? Karena dia sering dikecewakan. Dia sering mengalami sakit hati, kekecewaan, kepahitan tersimpan dalam dirinya. Dan itu memicu emosinya untuk terus bangkit menjadi seorang yang bertemperamen keras. Makanya kita bilang hatinya mulai membatu. Karena keras melalui proses yang terjadi, saudara. Semua yang muncul dari dalam ini akan memproses kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa firman Allah sanggup untuk mengubahkannya, mungkin bukan dalam tempo yang singkat, bisa dalam tempo yang cukup lama, saudara. Tetapi perhatikan, ketika karakter seseorang menjadi begitu kuat dan sudah begitu melekat di dalam dirinya, saya mau katakan, dia tidak akan begitu mudah untuk mengalami proses pembentukan lewat firman Tuhan. Pasti akan ada penolakan. Enggak gampang, saudara, untuk mengubahkan seorang yang hatinya keras harus menjadi lembut karena firman. Dan itu enggak gampang. Akan ada penolakan di dalam dirinya. Nah, penolakan inilah yang kemudian membuat dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan ketika apa? Pencobaan datang, ketika kesesakan datang, dan akhirnya apa? Dia menjadi murtad. Karena sering dikecewakan, sering mengalami sakit hati, sering mengalami penderitaan di dalam dirinya, sering mengalami kepahitan dan membentuk karakter yang begitu keras,
sehingga sampai firman Tuhan pun tidak mampu untuk mengubahkannya. Hati-hati saudara. Seberapapun kerasnya engkau, seberapapun kerasnya batu, ketika itu ditetesi air terus-menerus, maka batu ini akan hancur. Material yang paling keras di dunia apa? Material yang paling kuat, yang paling keras adalah intan. Saudara. Tetapi ketika intan ini atau berlian ini digosok, terus digosok, setiap permukaannya digosok, dia akan menjadi apa? Sebuah permata yang tak ternilai harganya. Seberapa keras pun hidupmu, seberapa keras pun hatimu, seberapa keras pun karaktermu, ketika engkau mengizinkan firman Allah mengikisnya sedikit demi sedikit, maka engkau akan diubahkan menjadi sesuatu yang tak ternilai di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, kita melihat dari hal yang kedua ini, dari benih yang jatuh di tanah yang berbatu ini, ubah karakter yang keras itu untuk rela dibentuk, rela dikikis, dan dijadikan sebagai sesuatu hal material yang berharga di hadapan Tuhan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengar firman, tapi dalam pertumbuhannya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Injil Matius dan Injil Markus, dikatakan benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri ini, itu tidak berbuah. Ya, jadi benih ini tidak berbuah. Tapi kalau kita baca di dalam Injil Lukas ini, benih ini menghasilkan buah, tapi tidak matang. Coba katakan, buah yang tidak matang itu sama dengan tidak berbuah. Dalam pertumbuhannya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Kekayaan itu berkat Tuhan, bukan? Kekayaan itu berkat Tuhan, namun fokus mengejarnya hanya akan menghambat pertumbuhan. Ketika kita fokus mengejar kekayaan itu, maka itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Saudara. Jadi harta bukan lagi berkat, tapi harta ini telah berubah menjadi sebuah kutukan. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ketika manusia ditaruh Tuhan di Taman Eden, tugas mereka apa? Allah bilang, engkau harus mengusahakan tanah ini, harus mengelola tanah ini, mendesain taman itu. Artinya apa? Mereka diberikan tugas dan mereka mengerjakannya dengan sukacita. Awalnya, pekerjaan itu adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita ketika dilakukan. Tetapi ketika dosa terjadi, pekerjaan itu menjadi apa? Sebuah kutukan. Kita melihat di sini, saudara, semak duri itu ada dan tumbuh ketika apa? Semak duri ada dan tumbuh karena akibat dari dosa yang dilakukan manusia. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat 17-19. Kejadian 3 ayat 17-19. Dikatakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat 18 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Semak duri ini tumbuh dan ada
karena dosa. Sebelum itu tidak ada, saudara. Jadi ketika fokus kita mulai berubah, ya, katakan semak duri ini adalah kutukan untuk tanah. Sebagai apa? Sebagai media atau sebagai lahan bagi manusia untuk berusaha. Jadi kita melihat bahwa ketika dosa tidak dibereskan, ketika dosa tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, maka apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, itu hanya menimbulkan kesusahan buat diri kita. Hanya akan menimbulkan sebuah kelelahan buat diri kita. Hanya akan menyebabkan sebuah penderitaan buat diri kita. Tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi kita. Kenapa? Dosa tidak dibereskan. Dosa tidak diselesaikan. Itu akan menumbuhkan semak duri yang terus menghimpit. Sehingga apa? Kita harus bekerja keras untuk keluar dari kesusahan tersebut. Semak duri itu harus disingkirkan, saudara. Dosa harus dibereskan. Dosa harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada buah yang bisa dihasilkan. Dan buah itu menjadi buah yang matang. Jadi semak duri ini bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Yang mungkin kita berpikir ketika kita baca sepintas lalu, oh begitu ya. Ternyata semak duri ini berbicara mengenai efek atau akibat dari dosa yang muncul atau yang kita lakukan. Dan itu kemudian menyengsarakan kehidupan kita. Makanya dikatakan apa? Tidak ada buah yang dihasilkan di dalamnya. Lalu yang keempat, saudara. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Orang yang mendengar dan menyambut firman itu, mengerti dan memahaminya, dan menghasilkan buah. Jadi ketika benih itu ditaruh atau ditaburkan di tanah yang baik, maka akan terjadi proses pertumbuhan di sana. Tetapi untuk mendapatkan tanah yang baik, untuk mendapatkan tanah yang subur, untuk mendapatkan tanah yang lembut, tanah yang gembur, tanah yang bisa memberikan pertumbuhan bagi benih yang ditaburkan, itu juga harus ada proses. Saudara. Kalau kita melihat dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang kelima, kitab Nabi Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan begini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasih. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Perhatikan, kebun anggurnya itu ada di lereng bukit yang subur. Tanahnya subur, ditumbuhi dengan banyak jenis-jenis tumbuhan. Tetapi dikatakan apa? Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Tanahnya subur, bahkan sudah dibersihkan, dicangkul, batunya dibuang, dipisahkan, dikeluarkan. Tapi apa? Tetap saja buah yang dihasilkan buah yang asam. Saudara, saya katakan untuk mendapatkan tanah yang baik, maka tanah ini harus diolah. Tadi dikatakan tanah ini harus dicangkul, digemburkan. Lalu setelah digemburkan, kalau masih ada batu-batu yang terlihatan, yang terpegang, itu harus dibuang. Supaya tanah ini lembut, bebas dari batu-batuan.
supaya ketika benih ditaruh dia tumbuh dengan baik. Namun setelah tanah ini menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, dan benih itu ditanam di situ, apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara. Masih ada proses yang terus dikerjakan. Masih ada proses yang terus terjadi untuk menumbuhkan benih ini. Bahkan bukan hanya sampai benih ini bertumbuh, tapi kemudian benih ini menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah. Itu ada proses yang terus dilakukan. Kalau kita melihat perumpamaan tentang kebun anggur atau kebun anggur yang dibicarakan dalam Yohanes, Injil Yohanes, saudara, ya, kita melihat bahwa dikatakan ketika anggur ini mulai bertumbuh, pohon anggur mulai bertumbuh dan kelihatan banyak daun-daunnya, maka dikatakan daun-daunnya harus digunting, harus dibersihkan. Supaya apa? Ada buah nanti yang keluar. Di depan rumah kami ada pohon mangga, saudara. Pohon mangga si mana lagi? Beberapa waktu yang lalu berbuah banyak. Tapi daun-daunnya pun banyak sekali. Sampai itu kabel listrik itu terhalang. Dan tetangga-tetangga bilang, kalau bisa dipotong aja supaya kabel-kabel ini nanti aman, takut kena. Dan saya bilang, ya nanti kalau buahnya sudah habis, nanti saya akan potong. Tapi sudah tahu, ketika buahnya sudah habis dan saya bilang, saya mau potong. Tapi saya masih menunda-nunda. Beberapa waktu kemudian muncul lagi bunga-bunga baru. Saya katakan, ini pohon kayaknya ngerti ya, nggak mau dipotong. Saya bilang. Makanya dia tumbuh bunga-bunga yang baru lagi. Dan sekarang ini berbuah lagi. Jadi saudara, ketika kita menginginkan buah yang baik, pohon ini harus dibersihkan. Daun-daunnya harus dipangkas. Ranting-rantingnya yang mungkin udah kebanyakan, sudah melebar ke sana sini harus dipangkas. Supaya apa? Buahnya lebih banyak. Buahnya lebih bagus, lebih besar-besar. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan, masih ada yang harus dibersihkan dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita nggak pernah tahu apa itu. Mungkin kita merasa, saya sudah baik, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara ingat cerita mengenai seorang kaya yang bertanya kepada Yesus tentang bagaimana caranya masuk surga atau memperoleh kehidupan yang kekal. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukan firman Allah, lakukan perintah Tuhan. Dan orang ini katakan, semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang? Artinya dalam melakukan semua kebenaran firman, semua perintah Taurat, dia sudah lakukan itu dengan begitu sempurna. Dan dia merasa bahwa dalam dirinya tidak ada lagi yang bisa didapati kelemahan-kelemahan. Tetapi Yesus katakan, cuma tinggal satu. Jual semua milikmu. Berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Apa yang terjadi? Alkitab katakan orang itu pergi dengan kecewa. Saudara, mungkin selama ini kita berpikir kita sudah melakukan semua untuk Tuhan. Kita sudah totalitas untuk Tuhan. Pelayanan kita sudah lakukan. Jam-jam doa kita sudah masuk di dalamnya dengan tertib, dengan disiplin. Kita tidak melupakan satupun. Kita tidak melepaskan satupun. Tetapi mungkin masih ada satu yang kurang. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar bertumbuh bagi Tuhan dan berbuah di hadapannya. Dan buah itu yang Tuhan inginkan. Tapi mungkin kita nggak ngerti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Dan saya mau katakan, ketika Tuhan sedang membersihkan engkau, ketika Tuhan sedang memproses engkau, biarkan dia berproses dalam kehidupanmu. Biarkan dia membersihkan kehidupanmu. Jangan ikut campur dengan cara Tuhan bekerja.
Saudara, jangan ikut campur dengan bagaimana Tuhan memproses kehidupanmu. Kadang-kadang kita ini jadi orang yang kepo. Kita serba pengen tahu, pengen ikutan. Kadang kita justru ingin menolong Tuhan. Saudara, ketika Tuhan berproses dalam kehidupanmu, biarkan Dia kerjakan itu dengan sempurna. Biarkan Dia kerjakan itu dengan sesuka-sukanya Dia. Mungkin kita berkata, Tuhan nggak enak, sakit. Kalau kau ingin menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, memang sakit. Engkau harus dikerat, engkau harus dibersihkan. Dan itu nggak enak. Tapi hasilnya, buahnya adalah buah yang diinginkan oleh Tuhan. Tanah yang baik yang menghasilkan buah yang matang adalah hati yang tulus dan lembut. Yang setelah mendengar firman itu, mengerti firman itu, menyambut firman itu, dan menyimpan firman itu. Karena apa? Tanah bukan hanya menyambut, tapi juga menyimpan benih itu. Ketika benih itu ditaburkan, tanah tidak hanya menerimanya saja, tapi benih ini bisa disimpan. Benih ini mulai disimpan, ditutupi. Saudara tahu, proses menanam biji korma. Kalau di Timur Tengah sana, biji korma ini ditanam lalu ditindih dengan batu yang besar. Tujuannya apa? Supaya ketika terjadi badai gurun tidak terbawa angin. Maka ditindih dengan batu yang besar. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ketika biji korma ini mulai berkecambah, maka dia akan terus menjalarkan akarnya sampai dalam. Ketika sudah benar-benar dirasa dalam dan cukup kuat, maka baru dia mulai menumbuhkan tunas. Dan tunas inilah yang kemudian perlahan-lahan menggeser batu yang menindihnya. Jadi saya mau katakan, kalau engkau ingin menghasilkan buah yang matang, tancapkan akarmu dalam-dalam. Saudara, tancapkan akarmu dalam-dalam dalam kebenaran firman Allah. Maka ketika badai datang, cobaan datang, kesusahan datang, penderitaan datang, kesesakan datang, engkau tetap kuat dan tetap bertahan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman itu harus disimpan dengan baik supaya menghasilkan buah dalam ketekunan dan kesabaran. Ayatnya yang terakhir, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, seorang petani dia akan sabar untuk menunggu hasilnya. Dia akan sabar dan dia akan tekun karena dia tahu ada hasil yang akan memiliki harga dari semua yang dia usahakan itu. Hari Senin kemarin saya ikut sebuah acara hari Selasa di Indramayu yang diadakan oleh pesantren terbesar di Asia, pesantren Al-Zaitun. Dan luas tanahnya itu 1.800 hektar, saudara. Jadi di sana mereka membudidayakan menanam padi, pisang, mangga, kelapa, membudidayakan garam, dan banyak sekali kopi juga. Jadi mereka beli lahan itu dari warga sekitar, lalu mereka berdayakan warga itu untuk mengelola tanah tersebut. Benih dari mereka, dari Yayasan Al-Zaitun ini. Sampai kemudian masa panen, yayasan ini beli lagi dari mereka.
Kemudian setelah dibeli, warga ini beli kepada mereka. Jadi siklus keuangannya berputar di situ. Dan saya melihat bahwa ini hal yang luar biasa. Dan kita melihat di sini bahwa lewat hal seperti ini, sesuatu yang tadinya kita pikir kok seperti begitu ya, ternyata itu mendatangkan hal yang membuat bagaimana lingkungan di sana begitu mensupport keberadaan tempat tersebut. Dan kemarin itu peletakan batu pertama dari kampus mereka, Politeknik, saudara. Ya. Dan dihadiri begitu banyak tamu undangan. Dan saya bersyukur bahwa kami sempat jadi bagian dari acara tersebut. Banyak hal yang bisa kami ambil di situ. Nah, saudara, kita perhatikan dari peristiwa atau dari cerita yang saya sampaikan ini bahwa kita mesti tahu segala sesuatu yang rasanya bagi kita tidak mungkin, yang rasanya bagi kita itu sesuatu yang membuat kita tidak sampai untuk memikirkan hal itu. Tetapi ketika Tuhan merencanakannya dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Dan satu hal yang Tuhan mau, biarkan Dia bekerja, bukan hanya untuk melakukannya, tapi juga untuk menyelesaikannya bagi kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, setiap taburan firman, setiap benih yang kita terima, itu Tuhan mau jatuh di tanah hati yang baik. Meskipun prosesnya mungkin berat, prosesnya mungkin sakit, tapi jalani saja dengan penuh bersyukur. Karena apa? Apa yang Dia buat, apa yang Dia kerjakan, itu untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah ini yang dapat saya sampaikan kepada kita untuk menjadi perenungan, menjadi sebuah dasar bagaimana kita bisa tetap melihat betapa Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita dan menginginkan bahwa kita menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita untuk Dia pakai, maka Dia akan melakukannya bagi kita. Karena itu Tuhan mencari pribadi-pribadi yang mau untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Dia tidak memaksa kita. Dia mencari orang-orang yang mau mengikuti prosesnya. Ketika kita menolak mengikuti prosesnya Tuhan, Dia akan biarkan itu. Dia tidak akan memaksa untuk kita ikuti kehendaknya, untuk kita mengikuti maunya Dia. Tuhan hanya mau mencari orang yang mau ikut prosesnya. Dan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Karena ada sesuatu yang Dia cari dalam diri kita. Ada sesuatu yang Dia inginkan dalam diri kita. Dan ketika Dia sudah mendapatkannya, maka hal itu pun akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Izinkan Tuhan memproses kehidupan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Izinkan Tuhan membentuk engkau seturut maunya. Ikuti prosesnya Tuhan tanpa harus protes kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil ya. Kami akan diangkat dan dipulihkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, buat kebenaran firman Allah yang luar biasa. Engkau telah bentangkan, Engkau telah bersabda bagi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami izinkan kuasa Roh Kudus Allah menjamah setiap kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak rasakan jamahan tangan Tuhan menjamah terulur atas kami ya Bapa. Engkau kenal hati kami Tuhan. Kami mau diberkati oleh Engkau. Kami mau diubahkan oleh Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami. Hanya Yesus yang mengerti. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami ya Bapa. Saat ini kami izinkan Roh Kudus
sembuhkan kami Tuhan. Ubah kami ya Bapa. Sembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Sembuhkan kami Tuhan. Dari sakit jasmani, dari sakit rohani, bangkitkan kami, pulihkan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berkat 100 kali lipat itu diterima oleh kami Bapa. Firman-Mu boleh tetap tertanam dan terletak ada di tanah hati, di tanah yang baik ya Bapa. Tuhan tolong kami. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan tolong kami ya Bapa. Tuhan tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pergam Sekinah ya Bapa. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Bila kami pulang sebentar, keluar dari tempat ini, kami percaya kami telah diubahkan oleh Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada berkat sedikit pun yang terhambat bagi kami. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan. Kami boleh terhubung dengan Tuhan. Kami boleh bersuka cita, damai sejahtera, berpesta di dalam kasih anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kami sudah terima firman-Mu dan kami diberkati oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu aku susah, waktu
bapaknya, mertuanya gitu ya, boleh ajak aja gitu ya. Itu nggak terikat ya. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Setiap kita dengar firman Tuhan, kita buka hati kita terima dengan hati yang percaya bahwa firman itu sangat berkuasa. Kita harus mengalami mujizat itu dalam hidup kita. Firman Tuhan sangat indah pada malam ini. Koreksi diri kita, posisi kita ada di tanah yang mana. Biar Tuhan memperbaiki hidup kita untuk lebih dekat. Kita naikkan pujian, ku terhubung denganmu. Lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan baik, maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Ketika engkau akrab dengan Tuhan, pasti ada banyak mujizat yang boleh kita alami. Sambil kita merenungkan, apakah setiap kita berdoa kita betul-betul terhubung dengan Tuhan, atau cuma doa sekedar kewajiban? Mulai malam ini kita mau betul-betul terhubung dengan Tuhan melalui doa penyembahan. Kita sedang menjalin sebuah hubungan yang indah bersama Tuhan. Sebab itu jangan lewatkan setiap ada ibadah, disitulah kita boleh bersama-sama dekatkan diri kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Kita imani kata-katanya bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu bertahan dalam hidup ini. Tapi dengan Tuhan kita bisa lewati semua. Nanti saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Pendeta Tansi untuk doa penutup dan doa berkat.
firman-Mu lah kami ada sampai saat ini. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mampu mengubahkan segenap kehidupan kami, yang mengubahkan seluruh hidup kami, pikiran kami, hati kami, bahkan semua yang ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami masih dilayakkan Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, untuk menikmati kasih dan kemurahan, menikmati firman yang hidup yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, menjadikan pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini, pemimpin pujian, singers, pemain musik, penyambutan, bahkan semua yang telah mengambil bagian. Engkau sudah memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh kehidupan mereka. Engkau memberkati, Engkau melawati, Engkau menjaga, melindungi, memeliharakan mereka semua dalam kasih Tuhan yang ajaib. Berkati setiap kami ya Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang sebagai pribadi yang telah diubahkan oleh Tuhan, pribadi yang baru, yang hidup sesuai, seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Ibu Gembala yang ada Bapa di surga, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat, marifat dan pengurapan Tuhan. Berkati Tante Nila sebagai penanggung jawab dari Pelgap Sekina. Berkati hamba-Mu Bapak Samuel Chandra Tuhan. Bahkan semua yang tergabung dalam pelayanan Pelgap Sekina ini Bapa di surga. Biar berkat Tuhan mengalir, berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, sehingga kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai mereka dari sehari ke sehari, membawa mereka semakin hari melihat betapa dahsyat Tuhan dalam hidup mereka. Berkati umat-umat-Mu yang hadir malam hari ini, berkati setiap korban persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Genapi janji firman-Mu bahwa Engkau akan memberkati, membalas 100 kali lipat, sehingga nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Berkati jemaat Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang mereka kerjakan, dan biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami ketika kami keluar di tempat ini, dalam perjalanan kami sampai tiba di rumah dengan segala selamat yang daripada Tuhan, dan beristirahat malam hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tutup dan akhiri ibadah kami malam hari ini dengan satu nama yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dan tadahkan kedua belah tangan-Mu ke hadapan Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terima dan bawalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, pengentaran, pengurapan, persekutuan, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai malam hari ini, esok hari, dan bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus datang kembali menjemput kita orang-orang kudusnya dan bawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal,
memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa. Di dalam berkat nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan percaya sama-sama kita katakan, amin.